Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Asal Aja Dulu. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek aplikasi kami yang bernama OSERV Clinic, manajemen sistem berbasis Java dan Java FX. Nah, ide dasar dari pembuatan aplikasi OSERV ini berangkat dari masalah antrean klinik yang seringkali panjang dan tidak teratur, serta pencatatan rekam medis yang masih manual. Dan tujuan utama kami adalah mendigitalisasi sistem operasional klinik sehingga pasien bisa melakukan reservasi antrian secara online dan dokter serta admin dapat mengelola data kesehatan pasien secara terpusat, cepat, dan aman. Alur kerja aplikasi. Untuk alur kerja atau workflow aplikasi, kami membaginya ke dalam tiga role atau hak akses utama yaitu pasien, dokter, dan admin. Pertama, pasien. Masuk ke halaman utama, melakukan registrasi akun baru, lalu login. Nah, selanjutnya di dashboard, pasien memilih poliklinik dan dokter, menentukan tanggal, lalu sistem akan menerbitkan nomor tiket antrean. Nah, selanjutnya di alur dokter, dokter login ke sistem untuk melihat daftar antrean pasien hari itu. Saat pasien diperiksa, dokter dapat langsung mencatat diagnosa dan resep ke dalam menu rekam medis, lalu mengubah status reservasi pasien menjadi selesai. Nah, di alur admin bertugas mengawasi sistem. Mereka login untuk mengelola data master seperti menambah jadwal dokter atau memantau keseluruhan antrean. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur utama pada HostSoft web ini. Jadi, HostSoft memiliki beberapa fitur utama yang menjadi nilai jual aplikasi ini. Yang pertama adalah multi-role authentication, sistem login cerdas yang otomatis mengarahkan pengguna ke dashboard masing-masing seperti pasien, dokter, atau admin. Berdasarkan otorisasi JWT, sistem antrian real-time, fitur reservasi yang otomatis menghitung nomor antrian berdasarkan urutan pendaftaran pada hari dan poliklinik yang sama. Manajemen rekam medis atau IMR, catatan kesehatan elektronik yang terikat langsung pada riwayat kunjungan pasien. Desain UI UX modern menggunakan Java FX dengan tema dark mode dan glass morphism agar terlihat profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya penerapan 4 pilar OOP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan pilar 4, pilar PBO atau OOP pada kode kami. Yang pertama itu, aplikasi ini dibangun dengan 4 pilar utama kami. Yang pertama, encapsulation atau pengkapsulan. Itu ada di kelas user.java. Nah, pada user.java itu kami menerapkan encapsulation
pada modifier private pada variabel-variabel entitasnya seperti nama, email, dan password di kelas user. Data ini hanya bisa diakses dan diubah oleh orang yang memiliki hak aksesnya saja, dan data ini yang bisa diakses melalui metode publik yaitu getter dan setter. Ini menjaga keamanan data dari modifikasi langsung. Kemudian yang kedua itu ada inheritance pewarisan. Pada user.java juga itu ditampilkan deklarasi public class pasien extend user. Daripada menulis ulang atribut nama dan password kelas pasien dokter dan admin mewarisi extend satu superclass abstrak yaitu user.java. Dengan begitu kode menjadi lebih ringkas atau reusable. Kemudian di ketiga itu ada abstraction atau abstraksi itu pada file outService.java. File outService kami menggunakan interface seperti outService. Interface ini hanya mendeklarasikan apa yang bisa dilakukan sistem seperti metode login dan juga register tanpa perlu menjabarkan bagaimana detail operasinya di tahap awal. Ini membantu menyembunyikan kompleksitas struktur dari tampilan depan. Oke, kemudian yang terakhir itu pilar polymorphism di file out service mpl.java. Oke, itu melalui metode atau metode overriding kelas implementasi seperti out service implement itu mendefinisikan ulang atau menimpa metode login dari interface out service sesuai dengan kebutuhan keamanan. Misalnya hashing, password, dan verifikasi JWT. Metode dengan nama yang sama dapat memiliki perilaku yang berbeda di tempat lain. Mungkin cukup sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk untuk demonstrasi aplikasinya atau lab testnya. Nah, scan yang pertama itu ada di portal utama. Mari kita coba jalankan aplikasinya. Ini adalah halaman beranda publik. Kita coba klik buat reservasi baru, dan sistem akan meminta kita login. Nah, kita akan klik tombol kembali ke beranda, lalu klik tombol login ini. Nah, lalu yang selanjutnya itu, untuk pasien itu, saya akan mendemonstrasikannya sebagai pasien. Kita harus register dulu. Nah, karena tadi saya sudah register, maka kita coba login saja langsung. Nah, setelah berhasil masuk, kita lihat dashboard pasien. Saya akan memilih di sini akan memilih poli umum. Lalu untuk pilihan dokternya yaitu ada dokter Sarah. Lalu untuk tanggal kunjungannya, misalnya kita buat hari ini, dan keluhannya itu misalnya demam. Lalu kita klik tombol antrian. Maka di sini reservasi berhasil dibuat, nomor antrian 2. Nah, di sini nomor antriannya 2. Maka untuk yang di bagian dokternya kita akan coba lihat. Tadi kan kita reservasi untuk dokter Sarah. Maka kita coba masuk ke akun dokter Sarah. Dokter Sarah. Kita coba masuk. Nah, setelah berhasil. Nah, di dashboard dokter kita bisa melihat pasien yang baru saja mendaftar berstatus menunggu. Tadi yang pertama tadi dijelaskan oleh teman saya itu kan ini dia sudah selesai. Lalu yang selanjutnya itu ada saya yang baru daftar itu menunggu. Lalu dokter bisa saja mendiagnosisnya, misalnya di sini yang tadi demam, lalu memasukkan tindakan medis, resep obat, dan catatan diet. Kita akan simpan rekam medisnya. Rekam medis pasien berhasil disimpan, lalu di sini statusnya sudah selesai. Nah, untuk yang terakhir itu ada untuk admin. Nah, admin itu di sini bertugas untuk mengelola data yang ada pada aplikasi ini. Nah, dashboard admin kira-kira seperti ini, manajemen dokter. Nanti admin dapat menambahkan dokter. Lalu pada pasien juga dapat mengedit atau menambahkan pasien. Lalu untuk polikliniknya juga dapat ditambahkan oleh admin. Poliklinik apa saja yang ada. Mungkin sekian untuk lab test untuk aplikasi ini. Demikianlah presentasi Project Hoser. Penerapan 4 pilar OOP membuat source code aplikasi kami menjadi sangat rapi, mudah dikembangkan, dan minim bug. Semoga aplikasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat membantu manajemen fasilitas kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.